Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul ijad karena kita dulunya tidak ada, lalu Allah hidupkan. Kemudian Allah matikan dan hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Selawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata-katanya adalah mutiara yang patut dan pantas selamanya kita berpegang, membacanya, mengajarkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sebagai rasa rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang kita cintai sering kita sebut namanya, sering kita ulang-ulang ucapannya, sehingga orang yang cinta Nabi, apa buktinya? Dia sering menyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepadanya dan membaca kalamnya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangatlah mulia majlis kita malam ini karena kita sedang berbicara seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara di hadapan kita karena kita membaca hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah, para guru kami, Bapak Imam dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita kembali membahas tentang muamalah, tentang fadlu ziarah, bab tentang fadilah mengunjung orang lain. Ya, kita akan sering dikunjung tapi jarang mengunjung. Jadi oleh karena itu marilah selama ini kalau kita sering dikunjung, maka haruslah kita berbalik, harus sering mengunjung. Jemaah rahmati Allah, siapa yang lebih mulia? Belum tentu. Boleh jadi yang dikunjung lebih mulia atau yang mengunjung. Buktinya apa? Nabi SAW mengunjung sahabat-sahabatnya, tanya keadaan mereka. Nabi yang datang kepada mereka, mereka juga datang kepada Nabi SAW. Jadi mengunjung itu tidak mengurangi kemuliaan, justru dianggap itulah tanda kehormatan. Jadi mendatangi orang lain, menanyakan keluarganya, bagaimana keadaannya, ini muamalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu fadli ziarah, bab tentang kelebihan mengunjung. Haddatsana Sulaiman bin Harb wa Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zara rajulun akhallahu fi qaryatin. Seseorang berkunjung kepada saudaranya di suatu kampung. Kampung mungkin jaraknya, ya. Mengunjung seseorang temannya, saudaranya. Kalau sudah mengunjung mesti saudara. Jadi saudara itu bukan hanya karena nasab, bukan karena hanya sedarah. Kita kunjung orang lain itu sudah menjadi saudara. Saudaranya dia kunjung di sebuah kampung, tidak tahu kampung di mana, pokoknya di sebuah kampung. Fa arsalallahu lahu malakan, maka Allah tugaskan seorang malaikat untuk memotretnya, untuk merekamnya. Malaikat tugas mencoba rekam orang ini, kunjung kemana dia, fi ala madarajatih, dalam jalannya ketika melangkah dia, atau dengan mobil dia, atau dengan motor dia, itu dipantau dan direkam oleh malaikat. Pantau apa? Pantau kemuliaan orang yang mengunjung orang lain. Jadi ketika kita mengunjung orang tak sendirian, malaikat sedang merekam kunjungan kita, ya. Jadi jemaah rahmatullah, berbahagialah orang yang mengunjung orang lain. Faqala aina turid, maka malaikat tanya, kamu mau ke mana? Kata malaikat, mau ke mana? Qala akhalli fi hadhil qaryah, dia jawab, saya kepingin mengunjung teman saya di kampung fulan. Memang waktu liburan, saya mengunjung satu, liburan kedua. Ini mau ke mana? Mengunjung teman sambil liburan. Ada juga orang sambil liburan mengunjung. Mana lebih baik? Mengunjung sambil liburan. Jangan liburan sambil mengunjung. Jadi mengunjungnya nomor satu, liburannya berikutnya.
Jadi saya hendak mengunjung Pak. Nanti kalau ada sempat libur. Itu. Jadi cara begitu kita mencari pahala. Jadi saya mengunjung teman saya di kampung itu, wahai malaikat. Lalu dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqala hal laka 'alaika min ni'matin tarbuha. Kamu kunjung dia memang ada nikmat apa? Ada hajat apa? Ada dunia apa sama dia? Nah, ada enggak keinginan dunia sama dia? Mungkin kalau kau kunjung dia kasih uang atau apalah. Apa dia jawab? Qala la, saya kunjung tidak ada urusan dengan dunia. Tak perlu harta, bukan juga buah-buahan. Tidak. Saya berkunjung semata-mata inni ahabbu fillah. Saya berkunjung karena cinta saya semata-mata karena Allah. Kunjung orang tak. Kalau dapat rambutan itu enggak apa-apa. Kita ambil, tapi kunjung bukan untuk rambutan. Fa inni uhibbu lillah. Qala fa inna Rasulullah ilaika fa inni Rasulullah ilaika. Saya ini adalah utusan Allah yang datang kepadamu. Saya ini, kata malaikat. Saya ini wahai Allah, saya datang kepada kamu atas nama Allah. Allah yang mengutus saya untuk datang kepadamu. Nah, bayangkan hebat kali kan? Allah mengirim utusannya untuk bertemu dengan kita karena kita berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa informasinya wahai malaikat? Innallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Informasinya enggak aku sampaikan, Allah mencintaimu sebagai kamu mencintainya. Masya Allah, itu informasi. Surat pesan WA itu pesannya. Saya hanya menyampaikan pesan kepada engkau wahai hamba Allah, Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Masya Allah, sangatlah mulia orang yang mengunjung, yang kunjungan itu semata-mata karena Allah Subhanahu. Maka mulailah kita berkunjung kalau ada senggang, ada libur, ya kan? Nah, kita dapat cinta Allah, yang lain liburan dapat, ya enggak? Rambutan oke, durian kalau lagi musim ada, kalau enggak musim enggak ada. Lontong dapat, semua dapat. Datang ke rumah orang mendapat macam-macam, insyaallah. Itu bukan segala-galanya. Tapi kita sedang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai, dunia kecil, rambutan kecil. Ya enggak? Nah, jadi oleh karena itu mulailah kita berubah cara berkunjung. Kunjunglah karena Allah. Karena kalau sudah cukup dengan Allah, dunia Allah persembahkan untuk kita. Apa sih susah bagi Allah? Apa susah? Tidak susah. Nah, jadi oleh karena itu kita harus merubah. Memang udah sering kunjung Pak, tapi kunjung itu udah dapat durian. Nah, ini kita ubah, jangan lagi. Karena kecil kali durian, kecil kali harga rambutan itu. Ubah, kunjung karena Allah, durian dan rambutan datang tanpa harus kita niatkan. Tidak perlu masuk niat ada, otomatis. Yang mana lontong, tahapalah itu nggak usah niatkan, otomatis tuh. Nah, jadi itulah pesan dalam hadis ini, berkunjunglah karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan kepada malaikat sampaikan kepada orang itu, aku mencintainya sebagaimana dia mencintai temannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmatullah, kalau Allah bilang saya cinta pada kamu, senang enggak kita? Oh, senang luar biasa. Ini pencipta yang bilang, Allah yang bilang. Maka pada suatu riwayat Ubay bin Ka'ab, beliau kan indah suaranya, merdulah kalau ucapannya. Kata Nabi, ya Ubay, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah menyampaikan salam kepadamu. Kata Ubay, wahai Rasul, apakah Nabi menyebut nama saya? Ada Allah sebut. Betul wahai Ubay. Menangis Ubay karena sekian banyak manusia disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan kita kunjung teman-teman kita, Allah sebut nama kita, aku mencintainya. Kan Allah sebut nama kita. Mulialah kita karenanya. Mulialah kita bukan karena kita, tapi karena mengunjungi saudara-saudara. Jadi kemuliaan itu dapat dari berbagai
dari berbagai sisi. Kita tidak tahu yang kita pikir remeh-temeh kok dapat kemuliaan. Mungkin karena ikhlasnya kita, di sanalah kita dapat kemuliaan. Nah, jadi amal ini bukan pada besarnya, tapi pada ikhlasnya, pada persembahan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, babu ar-rajul yuhibbu qauman wa lamma yalhaqu bihim. Bab ya, seseorang yang mencintai suatu kaum, tetapi kaum itu hebat, amalnya mantap, dia tak sampai bisa mengerjakan seperti amalnya kaum itu. Kepingin kayak apa namanya orang jamaah Masjid Fitrah, tapi mereka hebat kali ya. Bila ada orang yang cinta seperti itu, maka luar biasa cintanya. Bagaimana? Nah, hadis ini menyebutkan begini. Hadatsana Abdullah bin Maslamah qala hadatsana Sulaiman ibn al-Mughirati an Humayd bin Hilal an Abdullah bin Samiti an Abi Dzar al-Ghifari qultu ya Rasulullah wahai Rasulullah ar-rajulu yuhibbul qauma wala yastati'u an yalhaqu bi'amalihim. Wa ya Rasul, ada orang yang mencintai satu kaum, satu jamaah, ya, mencintai mereka, tetapi orang ini tidak bisa mencapai amal perbuatan kaum itu. Hebatnya ibadah mereka, hebatnya i'tikaf mereka, kalau baca Quran non-stop, tidak sanggup dia itu bisa menandingi atau menyamai kaum ini. Ya, bagaimana? Kita mencintai orang yang baca Quran, yang hafal, tapi kita tidak sanggup lagi. Lu sanggup lagi, Pak. Ya, dua halaman saya hafal, 3 halaman lupa. Macam mana? Tapi saya cinta kepada mereka. Enak, saya cinta. Nah, maka Nabi pesan begini. Qala, Nabi katakan, anta ya Abu Dzar ma'a man ahbabta. Engkau wahai Abu Dzar nanti akan bersama orang yang kau cintai. Walau kita tidak bisa sampai amal seperti mereka, ibadah tidak sanggup, ilmu tidak sanggup, hafalan Quran tidak sanggup seperti mereka, tapi kita akan digabungkan, dikumpulkan bersama mereka. Kenapa? Karena cinta itu menghimpun kita dengan orang lain yang kita cintai. Jadi kata Nabi SAW, anta ya Abu Dzar, engkau wahai Abu Dzar, ma'a man ahbabta, akan dihimpun nanti dengan orang yang engkau cintai. Maka cintalah orang yang baik, walaupun kita mungkin tidak baik-baik kan, kita akan bersama mereka. Cintailah orang yang saleh, mungkin kita tidak saleh-saleh kali, boleh-boleh kita nama aja salehnya, ya. Nah, kita insya Allah dihimpun. Cintailah orang-orang yang hafal Quran, mungkin kita tidak hafal, tapi Allah himpunkan sama mereka dengan orang alim. Jadi memang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Anta ya Abu Dzar ma'a man ahbabta. Qultu inni ahabbullah, inni uhibbullah wa rasulah. Wahai Rasul, saya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Nah, ini. Maka Nabi katakan, qala anta ma'a man ahbabta ya Abu Dzar. Engkau wahai Abu Dzar bersama siapa yang kau cintai. Ya, mencintai Allah bersama Allah, mencintai Nabi bersama Rasulnya. Jadi engkau bersama yang kau cintai. Mana bukti? Nah, cinta membutuhkan bukti. Enggak bisa hanya cinta di bibir saja, tidak cukup. Cinta harus dibuktikan. Cinta Allah azam berkumandang langsung. Kok begitu Pak? Ya, ini bukti cinta saya kepada Allah. Cinta Rasul, kok kan disebut nama Nabi terus berselawat. Kenapa? Bukti cinta saya kepada Allah. Nah, maka jemaah rahmati Allah, buktikan cinta tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan dan kegiatan nyata. Ya kan? Nah, jadi itu kalau demikian benar cintanya, nanti kita digabungkan dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi oleh karena itu orang kalau sudah cinta sesuatu itu kalaupun capek itulah indah. Ya enggak? Kita cinta kepada anak itu jemput, ngantar, capek enggak? Capek Pak, tapi saya kok enggak capek. Hilang capeknya karena cinta lebih besar. Anak kita demam tengah malam, alah ngantuk ni enggak, hilang ngantuknya.
karena cinta melampaui segala-galanya. Itu. Ya. Kalau cinta sudah melekat yang lain, ya. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah cinta ini memompa semangat, memberikan tenaga, kekuatan cinta. Ya. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, cinta kepada Allah bangun bangkit tidur kita itu, kenapa? Karena itu membuktikan betapa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin ya, Nabi menyampaikan kepada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ini ahli ibadah. Jadi beliau katakan, wahai Abu Zar, engkau bersama siapa yang engkau cintai. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, ya, marilah kita menyiapkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena cinta yang lain akan terputus, akan terjadi putus cinta, ya, rela atau terpaksa cinta akan terputus ketika orang meninggalkan dunia, dia kembali ke alam baka. Tapi cinta Allah dan Rasulnya tidak akan pernah terputus untuk selama-lamanya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Hisham qala hadatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada orang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya. Nah, jadi maka bertanya itu setengah ilmu. Bertanya saja sudah ilmu itu. Apa pertanyaannya? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mata sa'atu. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, kapan kiamat? Pertanyaannya kok itu, kapan kiamat? Mungkin orang ini orang apa ya? Apa adanya gitu ya. Polos. Orang polos. Kapan kiamat? Wahai Nabi Allah, kapan kiamat? Tapi Nabi begitu arif dan bijaksana dalam menjawab. Walaupun pertanyaannya kurang begitu, tapi jawabannya sangat bijaksana. Apa Nabi menjawab? Faqala wa ma a'adatta laha. Apa yang telah kau siapkan untuk kiamat itu? Seakan-akan kiamat tidak usah ditanya, dia mesti datang. Ya, tapi apa yang telah kau siapkan untuk kiamat itu? Jangan tanya kapan besok. Pak, kapan besok? Nggak usah tanya, besok akan datang. Nggak usah ditanya, tapi apa yang kau persiapkan untuk besok? Ada orang tanya kapan besok? Nabi bilang, wa ma'adatalah, apa yang telah kau siapkan untuk kiamat. Faqalat ma a'adatu min kabir. Ya Rasul, saya persiapannya enggak besar-besar, enggak banyak-banyak. Ya salat wajib, ya puasa wajib, ya zakat, yang wajib-wajib lah. Saya enggak ada yang sunah-sunah ya Rasul. Yang wajib-wajib saja, gimana ini? Tetapi kata beliau, illa anni, tetapi saya ada satu mungkin yang di samping itu ada satu lagi. Apa yang satu? Inni uhibbullah wa rasulah. Saya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Kalau amal saya sederhana ya Rasul, yang wajib-wajib saja. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ini hebat. Maka Nabi bilang, al-mar'u ma'a man ahad. Orang itu akan bersama yang dia cintai. Hatinya itu apa? Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaut dengan masjid. Kemanapun dia datang, Pak, di sini masjid di mana? Ada juga di sini warung, ada juga warung di mana? Warung ada juga ya. Nah, nggak apa-apa, bagus. Tapi maksudnya jangan lupa lah, jangan lupa ini masjid di mana? Karena gini, ada sebagian orang ini kalau naik bus penumpang mau naik, nanti makan di mana? Belum naik, udah makan, naik dulu. Jadi tapi dia jarang bertanya, ini nanti sholat di mana? Jarang. Kalaupun ada, jarang. Nah, tapi kalau ada, yang luar biasa. Nah, habis naik ini Pak, naik tuhur di mana? Itu luar biasa. Kenapa? Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bagi dia itulah makanan yang paling hebat.
Allahu Akbar, itu nikmatnya luar biasa, melampaui makanan dan minuman. Dan juga kalau udah makan, dia udah nggak bisa gerak lagi tuh. Ada sup, ada apa kan? Azan lewat, kenapa lagi enak makan keringat jatuh enak. Jadi Allah hendak lihat betul tak cintanya itu. Maka di sini dia bilang, ya Rasul, saya untuk persiapan itu tidak ada amal yang banyak-banyak, yang pokok-pokok saja lah. Hanya saja saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau beribadahlah karena cinta. Jadi apa beda enggak ibadah karena cinta dengan tidak? Oh beda. Ibadah karena cinta itu kalau kita jalan itu kayak mudah, ringan, tidak berat. Tapi kalau karena kewajiban, udah azan lagi, jadi dah azan. Nah, jadi itu ibadah karena kewajiban. Tapi kalau ibadah karena cinta, alhamdulillah udah azan lagi. Kita nih kalau istri kan baru menikah, itu makin banyak ketemu makin senang ya. Alhamdulillah. Adik mana nih? Telepon. Tapi kalau udah lama-lama, alah ketemu lagi. Itu mungkin. Jadi tergantung rasa tingkat cintanya. Semakin kurang rasa cintanya, semakin malas untuk bertemu. Betul ya? Nah, yang pengalaman. Maka rahmatullah penting sekali tumbuhkan rasa cinta. Tumbuhkan rasa. Makin lama kita hidup dengan keluarga kita, semakin kita taburkan cinta itu. Pakai apa? Pakai pupuk cinta. Pupukkan cinta itu. Ada orang makin tua makin tinggi cintanya. Ada nggak? Ada. Nah, jadi maka dalam Al-Quran pupuk cinta ada dua. Ya, ada dua. Litaskunu ilaiha mawaddatan wa rahmah. Agar kamu bisa hidup dengan mawaddah. Mawaddah apa? Karena apa namanya, penampilannya, enggak, wajahnya, gantungnya itu mawaddah. Tapi tidak lama. Kalau 40 ke atas hilang, kerut. Ya, walaupun kita pakai bedak enggak akan ini lagi. Maka Allah katakan apa? Hilang mawaddah, ada rahmah. Nah, yang tadi kamu cinta karena penampilan luar, sekarang kamu cinta karena kecantikan dalam. Dalam bahasa disebut inner beauty. Kecantikan dalam itu tidak pernah sirna, walaupun sering di tengah terik matahari. Kita ke sawah tiap hari kan, memang luarnya terbakar, tapi dalamnya tetap indah, indah menawan. Ya, jadi itu yang Rasulullah SAW. Cinta ini butuh kita apa ya? Kita taburkan. Nah, demikian pula dalam hal ibadah, tajdid al-iman, kita perbaharui iman kita. Ya. Nah, kita perbaharui iman kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Anas radhiyallahu anhu, kata Anas radhiyallahu anhu, ma ra'aitul muslimina farihu ba'da al-islam ashadda mimma farihu yawma idzin. Kata Anas, tidak ada salia orang muslim yang paling senang setelah dia Islam, kecuali setelah dia mendengarkan ucapan-ucapan Nabi seperti itu. Engkau bersama siapa yang kau cintai. Kalau kau cinta kepada Allah dan Rasulnya, kau akan bersama Allah dan Rasulnya. Oh, senangnya. Tidak pernah saya lihat senang orang seperti itu. Senang. Karena kita kan kadang-kadang hari-hari berjalan ada saja perasaan apa ya, galau, ya enggak? Ada kan? Malas, ada enggak? Mesti ada. Enggak enak badan. Kok enggak ke masjid? Enggak enak badan. Enggak enak badan. Inilah harus kita taburkan cinta tadi. Cintailah kepada Allah, maka Allah mudahkan jalan menuju rumahnya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kelebihan kita bersama Nabi. Maka orang bersama Nabi selalu bersemangat. Selalu hadir optimisme dalam hidup. Nabi selalu bisa memberikan motivasi kepada manusia. Jadi sahabat kalau kurang pompa semangat datang ke Nabi itu tambah semangat. Nah, jadilah kita bahagia daripada itu. Lihat semangat, lihat teman kita yang agak malas, kita beri semangat. Ya. Dia kita beri cita-cita kehidupan.
Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, babu fadlul kabir, bab kelebihan orang tua. Nah, bayangkan, dalam pikiran kan hebat orang muda kan, nah ini kalau tua hebat juga. Nabi katakan orang tua hebat juga orang tua. Nah, bayangkan, jadi orang tua, orang muda di hadapan Nabi semua semangat. Tua ada lebihnya, orang muda ada lebihnya. Lebih tua apa? Karena tuanya. Lebih muda karena muda. Nah, mereka masing-masing ada kelebihan. Cuma kelebihan itu wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Jadi janganlah engkau berangan-angan akan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yang laki-laki ada kelebihan, yang perempuan ada kelebihan, yang tua ada kelebihan, yang muda ada kelebihan. Yang penting kita jangan pernah berangan-angan dapat kelebihan itu pindah kepada kita. Jangan, masing-masing ada. Nah, nikmatilah kelebihan yang Allah berikan kepada kita tanpa harus mengambil kelebihan orang lain yang telah Allah porsikan kepadanya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, babu fadlul kabir, bab kelebihan orang tua. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي الصخر عن أبي قصيت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Barang siapa orang yang tidak menyayangi yang kecil. Yang kecil disayangi, ya, kecil, ya. Pokoknya yang kecil daripada kita sayangi. Ya. Dan tidak kenal hak-hak orang yang lebih tua. Apa hak orang tua? Dihormati, dihargai, dimuliakan, ya. Dimuliakan. Maka ya, falaisa minna, bukanlah beliau bahagian dari kami, kata Nabi. Jadi kalau orang tidak mencintai orang-orang yang kecil usianya dan menghormati orang-orang yang lebih tua daripadanya, bukanlah ia bahagian daripada kami. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi anak-anak kecil, ya, anak kecil kalau beliau lewat apa? Idza marra 'ala sibyani fasallama alaihi. Kalau Nabi melewati anak-anak kecil, beliau berikan salam. Assalamualaikum. Anak-anak kecil. Mereka melihat ini kok Nabi berikan salam ke kita, harusnya kita salam ke Nabi ya. Nah, kalau ada orang yang lebih tua, ya, Nabi hargai, Nabi hormati. Ya, ada satu nenek ketemu Nabi gemetar, dia takutnya. Kata Nabi, jangan takut, saya ini anak perempuan yang makan daging kering itu, jangan takut. Ya, jadi begitulah jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, hubungan Nabi dengan manusia, yang besarkah, yang kecilkah, semua mendapatkan posisi penghargaan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang di hadapan Nabi mendapatkan kemuliaannya. Nah, jadi ini akhlak al-karimah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pandangan Nabi semua orang ada kelebihan. Ya. Jadi jemaah rahmati Allah, hadis ini bukan satu. Hadis yang sama ini ada di sini saja ada 4. Yang seperti tadi itu, ya. Yang seperti tadi ada 4 ya. Di sini saja. Dalam bab ini. Haddatsana Ali qala hadatsana Sufyan حدثنا ابن جريج عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن عاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال. Ya, jadi Amr bin As menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Orang yang tidak menyayangi, mencintai orang yang kecil, orang yang lebih kecil usianya, dan mengetahui hak-hak orang yang lebih tua padanya, bukanlah dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang dihormati karena usianya, ada yang dihormati karena ilmunya, ada yang dihargai karena ibadahnya, semua ada posisinya. Ya. Ada dihormati karena beliau
nggak pernah ngomongin orang, dihormati juga. Ada orang karena jasanya, ya, apa istilahnya, kalau ada kegiatan cepat bantu, dihormati juga. Jadi rahmati Allah, semua kita ini ada kelebihan. La tahtaqir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyatun. Janganlah menghina orang lain, karena setiap kita hamba Allah mestilah ada kelebihan. Kita walaupun hebat sekali, kalau butuh kelapa kita butuh orang yang panjat kelapa. Ya enggak? Butuh. Nah, kita banyak uang tapi kelapa di atas, kan enggak kita tebang pohon kelapa. Sudah kita tebang, sudah besok kan? Tapi kita butuh. Ya enggak? Kita ketika penyelam butuh kepada mobil penumpang, sopir yang membawa kita. Ketika kita banyak barang di rumah, butuh orang yang merapikan. Ya? Kita butuh kepada orang. Kenapa ya Allah demikian engkau jadikan? Agar kamu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Agar kamu saling menghargai satu dengan yang lain. Kenapa? Karena saling membutuhkan. Nah, jadi kalau kita meninggal, lebih butuh lagi. Butuh Pak Imam yang memandikan, yang Musa sampai kan nggak bisa jalan lagi orang meninggal. Ada orang meninggal jalan sendiri? Nggak ada. Kalau ada pun lari kita. Nah, kita sudah tak bisa. Jadi sejak kita hidup sampai kita meninggal nanti, kita bisa hidup tanpa ada orang lain. Nah, ya, kita merasakan itu. Nah, ada orang kerja di rumah kita, 2 hari pulang kampung kita repot. Masya Allah, ini kayak mana nih, baju sudah banyak. Nah, kan 2 hari aja ada pulang. Jadi menunjukkan bahwa kita manusia makhluk yang saling ketergantungan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, nah, ini hampir sama juga teksnya. Hadatsana Abdah bin Muhammad bin Ishaq an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirana wa yarham saghirana. Bukanlah golongan kami, kata Nabi, orang yang tak kenal hak-hak orang yang lebih tua dan mencintai orang-orang yang lebih muda. Yarham, menyayangi hak orang-orang yang lebih muda. Jadi ya rahmati Allah. Nah, jadi kalau ada anak kecil itu, apa kita bilang kelebihan? Nah, kelebihanmu pada bapak kamu mungkin tidaklah banyak dosa, bapak semakin banyak usia tentu banyak dosanya. Kamu masih usia senja, muda, masih sedikit. Minimal itu kita bilang. Tapi bagi orang yang ketemu lebih tua, bapak lebih tua, betullah banyak pengalamannya, banyak makan garamnya. Saya kan masih muda. Ya, jadi kita berbahasa sesuai dengan orang yang kita hadapi. Ya, dengan anak muda kita bilang dia lebih banyak pahalanya, lebih kurang dosa. Kalau ketemu orang tua kita bilang bapak lebih banyak pengalamannya. Jadi itu jemaah rahmati Allah. Maka dalam agama kita semua orang ada alasan kenapa dihormati. Ada alasan kenapa dihormati. Jadi tidak ada yang tak terhormat, semua terhormat. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu. Kemudian hadis yang berikutnya hampir sama juga. Haddatsana Mahmud qala haddatsana Yazid bin Harun akhbarana Al-Walid bin Jumail an Al-Qasim bin Rahman bin an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man lam yarham saghirana wa yujalli kabirana falaysa minna. Orang yang tidak mencintai yang lebih muda dan menghargai orang yang lebih tua bukanlah termasuk golongan kami. Jadi walaupun mungkin katakanlah ilmu kita lebih sedikit, tapi lebih beliau usianya, kan nggak bisa orang melampaui usia beliau, nggak bisa. Nah, jadi lebih beliau usianya. Nah, nggak mungkin orang berlomba-lomba usia, nggak mungkin kan. Tapi kalau berlomba ilmu mungkin. Lomba usia nggak mungkin. Bapak ini 60 tahun, orang yang 40 ini mau 60 bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kelebihannya karena usia. Jadi jemaah rahmati Allah, begitulah cara kita menempatkan orang lain. Babu ijlalil kabir, bab menghargai orang yang lebih tua. Orang lebih tua usianya, ini cerita usia. Orang yang lebih tua
boleh jadi orang tua kita atau orang tua yang bukan orang tua kita. Banyak orang tua. Haddatsana Bashir bin Muhammad akhbarana Abdullah qala akhbarana Auf an Ziyad bin Makhraq qala Abu Kinanah an al-Ash'ari qala kata al-Ash'ari qala Inna min ijlalillahi, di antara kemuliaan Allah kepada manusia apa? Yang pertama di asy-syaibah al-muslim, orang yang sudah syaibah, orang yang sudah berambut putih. Ini orang muslim yang sudah berambut putih. Ini kelebihan. Setiap rambut putih itu Allah hapuskan, Allah tingkatkan satu derajat. Rambut putih. Nah, itu kan? Di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala apa? Yang pertama, ya, ke orang yang Allah berikan kepadanya usia lanjut dengan rambut putih di kepalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran dalam hatinya. Qurannya sudah ada di hatinya, kemana dia datang ada Quran dalam dadanya. Ini kemuliaan yang kedua. Ya. Wa hamilul Quran ghairul ghali fihi walal jafi anhu. Orang yang benar-benar membawa benar-benar, ya, akhlaknya, budi pekertinya, ya, mengamalkannya. Ini kemuliaan. Orang yang kedua, orang yang membawa Al-Quran. Nah, kita kalau perlu kan cari mushaf, enggak, dia sudah ada Quran dalam dadanya. Kemana dia datang, seakan-akan Quran ada bersama. Ini kemuliaan yang kedua. Kemuliaan yang kedua. Kemudian apa lagi? Wa ikranu di sultan al-muqsid, memuliakan orang yang sultan, yang adilnya, yang baiknya. Ini menempatkan beliau orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama orang yang sudah tua dibuktikan dengan rambut di kepalanya. Yang kedua orang yang menghafal Al-Quran dengan segala pengamalannya. Yang ketiga orang yang du sultan dengan segala kebaikan dan keadilannya. Ini Allah tunjukkan kemuliaan dalam dunia sebelum kemuliaan yaumul mahsyar. Dalam dunia saja sudah ditunjukkan kemuliaan, ya. Nah, jadi bayangkan di sana sudah pasti mulia, dunia saja mulia. Nah, bayangkan. Jadi oleh karena itu indahnya. Makanya doanya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya. Di antara manusia ada berdoa, ya Allah berikan saya kebaikan dunia ya Allah, ya, dan kebaikan akhirat ya Allah. Ya Allah jauhkan saya ya Allah daripada api neraka. Dalam dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Ya. Dalam dunia bahagia, dalam akhirat masuk dalam surga. Jangan dunia sengsara, sana masuk neraka. Itu yang susah. Ini kan dunia bahagia, akhirat masuk surga. Nah, ini kan hebat. Makanya kita dunia ini apa? Bahagia, ibadah, ya, tilawatul Quran, kan bahagia. Kemudian ketika kita kembali kepada Allah, insya Allah akan Allah masukkan dalam surga. Jadi jemaah rahmatullah, hidup ini kan sederhana saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kenapa? Karena ibadah puncak kebahagiaan. Orang kalau tidak ibadah, gersang hatinya, ya, kering dadanya, galau pikirannya. Tapi Allahu Akbar, bahagia, senang gitu. Qala alhamdulillah rabbil alamin. Kalau hamba baca alhamdulillah, kata Allah, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Kita baca itu ya. Allah bilang azna alai abdi, oh hambaku muliakan aku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Jadi setiap yang kita bacakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tak sanggup menangkap jawaban. Kalau kita sanggup menangkap jawaban itu kayaknya ya. Sangat menikmati. Kan itu nikmat kan? Kita mencari nikmat.
Maka jemaah rahmatullah, sengaja Allah tidak menampakkan yang gaib kepada kita. Kalau Allah nampakkan yang gaib kepada kita, betul kita akan ibadah terus. Misalnya, ini kita lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahlan diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera wahai penghuni kubur. Kami segera akan menyusul. Kalau dijawab bagaimana? Waalaikumsalam. Sudah kacau terus kan? Tapi sengaja Allah tak mendengarkan jawaban itu. Agar apa? Agar kita beramal karena kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Bukan karena takut, ya, tapi karena kesadaran, karena kecintaan, karena kesenangan, karena kecenderungan. Berbuatlah karena cinta. Berbuatlah karena cinta. Kalau kita ibadah karena cinta itu puas. Kalau istri lagi hamil kan biasanya dia minta buah-buahan apa namanya? Lagi apa? Orang lagi ngidam. Hah? Ngidam ya? Nah, ngidam. Kalau kita lagi cinta istri itu, cari mangga. Mangga kan yang asam, Bang. Mangga yang asam kayak mana? Enggak ada orang jual mangga asam. Kita naik atas pohon, jatuh lagi kita. Sama buahnya jatuh sekali. Ya. Ulang, kenapa abang bincang itu? Abang jatuh tadi. Marah nggak kita sama dia? Marah nggak kita sama dia? Gara-gara kamu nih, marah nggak? Nggak kan? Kenapa nggak? Karena cinta tadi menghilangkan sakit. Sakit tetap, tapi rasanya hilang. Kenapa? Karena cinta itu melampaui sakit kita karena cinta kita kepada istri kita. Tapi kalau nggak cinta lagi, gara-gara kamu abang tuh sakit. Macam-macam aja. jadi oleh karena itu hadirkan cinta sebelum beramal, karena ibadah dan amal kita dapat kita nikmati, ya, dapat kita nikmati. Jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, yaitu poinnya ya. Poinnya ini di sini disebutkan ada 3 orang yang Allah berikan kemuliaan, ya. Salah satunya adalah Dzi asy-syaibah al-muslim, orang yang punya bara putih karena usianya. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada. Ya. Jadi ternyata ada maknanya, ya. Ada maknanya. Rambut hitam ada maknanya, ketika berubah kepada putih ada kebaikannya. Ya, ada kebaikannya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad bin Salam قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. Bukanlah golongan kami orang yang tidak mencintai orang yang usia atau anak yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua. Jadi orang tua itu memang ya orang yang tua. Tua usianya, jalannya sudah susah, ya. Nah, tapi dia banyak orang yang menghormatinya, dipegang, dibawa, dipandu. Oh, senangnya. Alhamdulillah, walaupun saya tua, saya merasa tidak tua. Kenapa? Saya banyak orang yang membantu saya. Bayangkan, kita dengan panduan Nabi, walaupun kita tua, kita tak merasa tua karena banyak orang yang membantu kita. Kenapa dibantu? Kata Nabi, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak mencintai yang muda dan menghormati yang tua. Pak, dibantu Pak, boleh saya bantu? Masya Allah, senang kita. Jadi oleh karena itu memang penting sekali orang mengamalkan titah-titah baginda Rasulullah SAW, karena semua orang akan datang masanya. Setelah kita masa muda, mesti datang masa tua. Setelah kita masa hidup, mesti datang masa meninggal kita. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, semua masa itu ada hikmahnya, ada kemuliaannya, ada penghargaannya, ada penghormatannya. Jadi ya tidaklah orang ketika berubah ke masa tua kemudian justru di sanalah Nabi mengatakan bukan golongan kami orang yang tidak mencintai anak muda dan menghormati orang yang lebih tua. Semoga kita dapat mengamalkan semua pesan-pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikian, terima kasih. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.